Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab surat Yohanes yang ketiga, hanya satu pasal, ayat yang kedua. Doa Rasul Yohanes untuk seorang yang bernama Gaius. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, ada dua sumber kekayaan rohani yang kita lihat kemarin, saudara-saudara, yaitu yang bersumber dari sorga, dari Tuhan, berupa karunia-karunia rohani, dan juga adalah yang apa yang kita lakukan, saudara. Taburan-taburan kita, apa yang kita berikan kepada orang yang lebih lemah, yang lebih miskin dari kita, kata Alkitab, sehingga mereka tidak dapat membalasnya. Itulah yang menjadi kekayaan rohani bagi kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan lihat satu bentuk kekayaan rohani yang lain yang harus kita miliki. Mari kita belajar dari jemaat di Laodikea. Kegagalan mereka harus menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak mengulangi kegagalan dari jemaat di Laodikea. Yesus berkata begini tentang jemaat di Laodikea. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara, jemaat di Laodikea secara jasmani memang mereka adalah jemaat yang kaya. Dalam sejarahnya seperti itu. Itu sebabnya karena mereka melihat secara jasmani mereka kaya, mereka mengklaim diri, mengaku diri di hadapan Tuhan, mereka pun kaya, tidak kekurangan apa-apa. Padahal di mata Tuhan, saudara-saudara, disebutkan mereka itu miskin, melarat, buta, dan telanjang, malang. Disebutkan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sangat memprihatinkan keberadaan mereka di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia mungkin mereka dipuja-puji, saudara, karena mereka kaya secara jasmani. Tetapi di hadapan Tuhan mereka kaya, miskin. Secara rohani mereka sangat miskin. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada mereka, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ada 3 hal yang disuruh oleh Tuhan untuk dibeli oleh mereka supaya mereka kaya di hadapan Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini berbicara tentang kemurnian hati, saudara. Kemurnian hati. Yang kemudian disebutkan adalah yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Yang kedua adalah pakaian putih. Ini berbicara tentang kesucian hidup. Kesucian hidup, saudara-saudara, ini penting dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ingat, saudara-saudara, Tuhan berkata mulai kepada bangsa Israel di perjanjian lama sampai kepada gereja Tuhan di hari-hari ini, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu penting kita memiliki kesucian hidup, saudara. Ingat, kita memang selama di dunia ini tidak mungkin lepas dari dosa, tidak mungkin tidak melakukan kesalahan, saudara-saudara. Tetapi perintah Tuhan kepada gereja Tuhan, kepada kita adalah supaya kita mengejar kekudusan, mengejar kesucian. Walaupun kita jatuh bangun mengejar kesucian itu, mari kita terus berusaha untuk hidup suci di hadapan Tuhan, mengejar kekudusan. Belilah pakaian putih, berbicara tentang kesucian hidup.
Dan juga disebutkan minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Pengurapan Roh Kudus. Minyak berbicara tentang pengurapan Roh Kudus. Ada 3 hal ini supaya kita beli, upayakan, saudara-saudara. Yang pertama adalah emas yang telah dimurnikan dalam api. Kemurnian hati, kemurnian iman, saudara. Iman yang murni kepada Tuhan. Kemudian juga adalah pakaian putih, kesucian hidup, dan juga adalah minyak pengurapan Roh Kudus. 3 hal ini begitu penting untuk kita disebut kaya secara rohani. Begitu penting. Saudara-saudara, apa yang dilihat oleh Tuhan disebutkan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur pasal 110 disebutkan demikian. Ini begitu penting kita miliki sebagai kekayaan rohani, saudara. Mazmur pasal 110 ayat yang ketiga. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Saudara-saudara, disebutkan pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju, berhiaskan kekudusan, maju berperang dengan kerelaan hati, rela, kerelaan diri. Saudara-saudara, ada begitu banyak gereja, hamba-hamba Tuhan yang merelakan dirinya. Tidak hitung-hitungan untung rugi. Apa yang kami dapatkan, apa yang kami terima. Merelakan diri, terjun melayani Tuhan di tempat-tempat yang sangat terpelosok, yang sangat-sangat jauh dari keramaian. Melayani Tuhan. Ini kerelaan, saudara. Merelakan diri. Merelakan diri. Secara jasmani mungkin mereka kelihatan miskin. Secara jasmani mereka mungkin kelihatan tidak keren. Tetapi di hadapan Tuhan justru hal-hal seperti ini begitu kaya di mata Tuhan. Begitu luar biasa di mata Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita berusaha untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Belilah emas yang dimurnikan dalam api. Belilah pakaian putih. Belilah minyak untuk melumas matamu. Maka engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.